Shalom, puji Tuhan, saudara kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh ketemu di dalam ibadah kaum muda remaja malam ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami yang baik. Buat kesempatan yang indah malam ini, kami akan kembali mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, segala kuasa iblis roh jahat yang coba-coba mengganggu, merebut firman-Mu, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di hari Sabtu kembali. Saya akan sampaikan renungan firman Tuhan. Renungan firman malam ini saya berikan judul Menjadi Bintang. Saudara mungkin sering dan pernah mendengar, jika mau melihat masa depan suatu bangsa, lihat orang mudanya. Itu artinya orang muda itu memegang peranan yang penting di satu bangsa, satu negara. Negara itu akan runtuh atau negara itu kuat, itu tergantung dari kaum muda. Kalau kaum muda bersemangat, kaum muda mau belajar, tidak pemalas, rajin dan sebagainya, maka bangsa itu akan kuat. Sebaliknya bangsa yang kaum mudanya pemalas, terikat oleh dosa, maka runtuhlah satu negara itu. Nah, saudara, firman Allah berkata, saudara orang muda yang sudah ditebus oleh darah Kristus, punya masa depan yang cemerlang. Dan masa depan yang milang dan cemerlang itu saat ini sudah ada di genggaman saudara. Karena itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham, engkau akan menjadi bintang. Keturunanmu akan menjadi bintang seperti bintang di langit. Dan firman Tuhan pun ada banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa saudara itu adalah menjadi kepala bukan ekor. Saudara diberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dalam Filipi 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau saudara mau menjadi bintang yang bersinar, menjadi berkat, di mana saudara berada, di negara, di tempat saudara berada, mari kita melakukan segala sesuatu itu dengan tidak bersungut-sungut. Kita melakukan segala sesuatu itu dengan tidak berbantah-bantah, tapi dengan tulus. Filipi 2 ayat 15 ayat selanjutnya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya saat ini. Dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, kaum muda Kristen, Alkitab mencatat, saudara akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Untuk itu kita harus memiliki kehidupan yang tiada beraib, tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam noda, tapi hidup sebagai anak terang, sebagai anak Allah. Luar biasa. Saudara adalah bintang yang menyinari kegelapan dunia. Apa maksudnya? Saudara diberi label, diberi cap sebagai bintang yang menerangi kegelapan dunia. Yang pertama yang pasti, saudara sebagai orang muda harus bisa selalu membawa terang dimanapun saudara berada. Saudara harus menjadi berkat. Saudara harus bisa membawa orang yang hidupnya sesat diluruskan. Orang yang hidupnya bengkok kembali kepada jalan yang benar. Orang yang berputus asa jadi memiliki pengharapan. Itu ada di tangan saudara. Tuhan beri kuasa untuk saudara bisa melakukan itu. Di dalam Kisah Rasul 26 ayat 17 bagian B. Aku akan mengutus engkau kepada mereka. Saudara diberi kuasa. Saudara sebagai bintang, sebagai teladan. Dan Tuhan bilang, aku mengutus engkau di antara mereka. Orang-orang yang ada di dunia ini. Orang-orang muda yang ada di dunia ini. Untuk apa? Ayat 18. Untuk membuka mata mereka.
supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang yang dikuduskan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan mengutus saudara sebagai orang muda, orang percaya di dalam Kristus, untuk bukan hanya menerangi kaum muda di sekeliling kita, kelompok kecil, mungkin di sekolah, di kampus, di tempat kerja, tapi bangsa-bangsa. Jadi orang muda yang peduli terhadap orang muda di sekitarnya. Jangan malah kita yang maunya diperhatiin, maunya dipeduliin. Nanti kalau kita nggak diperhatiin, ngambek, marah. Saudara, kalau saudara mau menjadi terkemuka, menjadi bintang, memiliki masa depan yang penuh pengharapan, gilang gemilang yang sudah ada di tangan saudara itu benar-benar nyata terjadi, mari kita mau menjadi berkat. Kita mau menjadi orang muda yang dapat membawa diri sehingga suasana yang tidak baik menjadi baik. Kita bisa menjadi teladan dan berkat dimanapun berada. Itu yang pertama. Yang kedua, orang muda sebagai penunjuk jalan. Saudara pemuda Kristen, Tuhan jadikan saudara penunjuk jalan. Bayangkan kalau kapal itu tanpa kompas, dia akan tersesat. Nah, lewat kehidupan saudara, orang yang hidupnya tersesat melihat kehadiran saudara, keberadaan saudara, mereka boleh berbalik. Orang yang hidup dalam gelap, mereka boleh bertobat, datang kepada Tuhan. Kalau saudara ingat orang Majus, setiap Natal ada diceritakan, dibimbing oleh bintang. Orang Majus itu melihat ke atas, bintang itu berjalan, dia ikut berjalan. Berhenti, ikut berhenti. Sampai akhirnya ketemu kepada Juru Selamat. Bintang itu menuntun orang Majus sampai berjumpa dengan Juru Selamat. Demikian pula kehidupan orang muda Kristen. Saudara dipakai Tuhan menjadi alat untuk membimbing orang-orang muda yang hidup dalam kegelapan. Entah itu orang yang terikat dosa seks, dosa narkoba, dosa homo, lesbi dan sebagainya yang sekarang ini ada di mana-mana, bukan hanya di luar negeri, di dalam negeri ini. Dosa keterikatan itu ada di orang-orang muda. Mari, saudara akan dipakai Tuhan. Saudara akan diutus Tuhan untuk apa? Untuk memenangkan jiwa-jiwa ini. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka boleh bertobat, mereka boleh datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengutus saudara. Bukan dengan kekuatan kita, bukan karena keterampilan kita, tetapi Tuhan melengkapi saudara. Itu janji Tuhan. Tuhan mau jadikan, yang menjadikan kita bintang terang itu Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham kan, aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit. Adanya di atas, saudara. Bukan di bawah, pasir di bawah, bintang di atas. Jadi, biar kita memiliki kehidupan yang bisa memberikan dampak yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara sebagai orang muda, saudara harus menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Saudara, Tuhan mau perkataan kita, perkataan yang membangun, perkataan yang mendatangkan berkat, menyemangati orang yang putus asa jadi semangat, bukan sebaliknya, membuat orang patah arang, patah semangat. Tingkah laku kita harus menjadi berkat. Dalam bertingkah harus sopan, sehingga kita menjadi berkat. Bukan menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan. Misalnya perokok, peminum, marah, pemabuk, itu gak bisa menjadi teladan. Tapi Tuhan mau tingkah laku kita menjadi berkat, jadi teladan dalam kasih-Mu.
sebagai orang muda Kristen, otomatis Tuhan itu memberikan karunia, buah roh, sehingga kita menjadi orang yang tidak egois, tapi ada kasih Kristus tinggal dalam hidup kita. Terbeban saat melihat kaum muda di sekelilingnya mungkin mengalami masa sulit, mereka mungkin jalan di dalam dosa, ada beban. Minimal mendoakan, menasehati, ya, memberi dorongan untuk bisa keluar dari jalannya yang salah itu. Di dalam Titus 2 ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Jadi kita juga harus jadi teladan dalam perbuatan baik. Ada lagu, jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Kita mau jadi sinar, mau jadi lilin yang menerangi dunia. Dunia ini udah sulit didapati orang jujur. Kita tetap berlaku jujur. Jadi saudara, sinarnya akan nampak di tengah kegelapan dunia ini. Saudara, berbuat baik di mana orang sifatnya sekarang egois, mementingkan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Tapi kita harus tampil beda. Jangan jemu berbuat baik. Kita mau jadi teladan dalam hal berbuat baik. Kita juga mau belajar untuk membuat orang kagum karena karakter yang melekat dalam hidup anak Tuhan. Karakter Kristus yang penuh talenta, mengembangkan talenta, bersemangat, mau belajar, mau maju, tidak pemalas. Karakter Kristus itu juga taat, seperti Kristus taat kepada Bapa, kita juga taat kepada firman Tuhan. Sabar menghadapi apapun tantangan di dunia ini. Rendah hati, yang artinya walaupun mungkin kita bisa, kita pandai, kita cakap, kita ganteng, kita cantik, tapi kita harus tetap rendah hati. Tidak boleh sombong. Yang terakhir, bintang itu membuat orang yang tidak berpengharapan jadi punya pengharapan. Kalau zaman dulu orang mau bepergian, lihat ke langit. Ini hari cerah atau hari mendung. Karena zaman dulu kan orang pergi nggak pakai mobil, sehingga kalau hujan pun nggak masalah, ya kan? Orang bepergian jalan kaki, naik kuda di langit terbuka. Jadi saat dia melihat, oh ada bintang, orang akan lega. Itu pertanda gak hujan, cerah. Nah, saudara dan saya ini sebagai kaum muda Kristen, orang Kristen, kita juga harus bisa membuat orang yang melihat kita itu jadi yang gak berpengharapan jadi punya harapan gitu. Termotivasi oleh hidup kita. Ya, orang termotivasi melihat saudara. Daniel 12 ayat 3 dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Jadi sebagai orang bijaksana, sebagai kaum muda kita diberikan hikmat bijaksana sehingga kita akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itulah dahsyatnya saudara, pemuda Kristen. Kesuksesan, gemilang hari depan penuh harapan itu ada di tangan saudara. Sebab itu, biarlah kita mau benar-benar menjadi terang yang bersinar. Bersinar, bersinar, ku boleh jadi sinarnya. Kita mau meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Sebagai pemuda Kristen dapat memberi ketenangan. Kalau orang lagi galau kacau hidupnya, melihat hidup saudara itu, mereka akan tenang. Meneladani. Karena saudara itu suratan terbuka. Orang yang dalam masalah, kesusahan,
Mereka akan nyaman ketika bercerita, meminta saran nasihat kepada saudara, walaupun saudara muda. Banyak sekarang ini orang-orang muda yang tidak punya pegangan, tapi saudara akan dipakai Tuhan. Luar biasa dahsyat. Jadilah orang muda yang membuat orang di luar sana terpesona dengan sinar yang saudara miliki. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai kaum muda Kristen bahwa Engkau melengkapi kami dengan hari depan, masa depan yang hilang gemilang. Bahkan Engkau akan memakai kami menjadi alat-Mu yang dahsyat luar biasa di tengah bangsa yang bengkok ini. Engkau akan menjadikan kami terang di tengah bangsa-bangsa. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kemanapun kami pergi melangkah, perkataan kami, tingkah laku kami boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa.